Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marsya Vista, NIM 173131215. Saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang bermata kuliah Ekonomika Perdagangan Internasional. Baik, konsep dan contoh kasus keunggulan dan keuntungan perdagangan. Keunggulan komparatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, negara maupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Jadi di sini ketika dua perusahaan ini mempunyai produksi barang yang sama, maka salah satu perusahaan itu akan menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh pesaingnya atau perusahaan sebelah tadi. Ini ada tabel negara A dan negara B. Contohnya, mesin per tahun, bahan per pangan. Negara A 200 dengan 1000, negara B 50 dengan 500. Jadi kejelasan tabel, harga mesin di negara A adalah sama dengan 5 bahan pangan. 5 bahan pangan didapat dari 200 bagi 1000, 5 bahan pangan jadinya. Sementara di negara B, satu mesin dihargai dengan 10 bahan pangan, 50 bagi 500. Jadi 10 bahan pangan. Jadi mesin di negara A itu lebih relatif murah dibandingkan dengan harga mobil di negara B jika dihargai oleh bahan pangan. Yang kedua, komparasi berikutnya adalah 5 bahan pangan di negara A sama dengan satu mesin. Ini artinya 5 bahan pangan dihargai dengan satu mesin, atau satu mesin hanya dapat untuk membeli 5 bahan pangan. Sementara di negara B, satu mesin dapat membeli 10 bahan pangan. Dengan demikian, harga satu bahan di negara A lebih mahal dibandingkan negara B. Yang ketiga, keunggulan komparatif terbesar negara A adalah memproduksi mesin lebih murah, dan ini yang dijual ke negara B. Keunggulan komparatif terbesar negara B adalah mampu memproduksi bahan pangan lebih murah, dan ini yang akan dijual ke negara A. Yang ketiga, konsep faktor produksi spesifik, distribusi pendapatan, dan keuntungan perdagangan. Keuntungan perdagangan, gain from trade. Apabila suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain, maka manfaat atau keuntungan hampir akan diperoleh kedua belah pihak. Jadi kalau menurut saya, yang saya cerna dari perkataan atau poin pertama ini, ketika transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, dia akan mempunyai keuntungan yang sama. Dalam artian, keuntungan yang dimaksud di sini, maksud saya mempunyai rasa yang memuaskan ketika membeli dan menjual barang tadi. Yang kedua, dalam model ini mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antara industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian, yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi seperti modal fisik tidak secara mudah dipindahkan antara industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan pada term yang sebenarnya sebagai tambahan pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan seperti buruh dan modal cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, ketika kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam bagi pemodal, maka maksudnya dalam pemenuhan modal ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan. Yang ketiga, distribusi pendapatan nasional adalah upaya pemerintah dalam menyertakan jumlah pendapatan masyarakat sosial dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Yang seperti kita ketahui, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ketika distribusi pendapatan nasional itu mempunyai hal yang positif. Ketika pendapatan nasional itu akan diselenggarakan dari pemerintah, maka ketimpangan sosial itu tidak akan terjadi dan secara pemerataan untuk masyarakat bisa lebih makmur atau sejahtera. Model perdagangan dua faktor produksi dan Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin
menjelaskan perdagangan antara dua negara. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan lebih banyak produksi yang relatif melimpah dan murah, dan dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Jadi misalnya ada dua negara, Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, contoh misalnya laut. Jadi Indonesia akan mengirim sumber daya alam laut atau berbagai macam ikan yang akan dibutuhkan dari negara Jepang. Nah, kebetulan dari Indonesia ini mempunyai bahan yang melimpah, maka Indonesia akan menjual murah karena sumber daya alam yang relatif melimpah tadi. Yang kedua, basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensitas, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensitas atau kapital intensitas. Jadi ketika Indonesia mempunyai sumber daya alam tadi, Indonesia mempunyai sumber daya alam tetapi tidak ada teknologi di sana, maka hal yang sia-sia menurut saya. Jadi ketika kita mengirim bahan mentah ke negara lain, sedangkan negara lain itu hanya mempunyai teknologi. Dengan kata lain, kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita mempunyai kelebihan kekayaan alam yang berlimpah, namun kita kekurangannya tidak ada teknologi. Yang kedua, negara tetangga itu mempunyai teknologi yang cukup bagus, dan sedangkan sumber daya alam yang kurang. Makanya di sini ada penutupan sedikit lah, tetapi untuk Indonesia itu dia akan lebih merasa merugikan ketika Indonesia hanya menjualkan bahan mentah dan murah, itu pun murah, sedangkan dijual lagi nantinya bahan yang sudah jadi dari negara asing ke Indonesia, yang justru tentunya kalau barang sudah jadi pasti lebih mahal daripada harga mentahnya. Selanjutnya, analisis hipotesis H0 dikatakan berikut. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Comparative advantage dari suatu jenis produksi yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Nah tadi, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Nah jadi untuk poin ini tadi yang sudah saya katakan, ketika Indonesia mempunyai alam yang sangat berlimpah, maka faktor produksi yang relatif banyak tadi itu ketika produksi tadi sudah jadi, Indonesia akan menjual atau bahan mentah yang lebih murah ke negara tetangga. Nah, justru sebaliknya, ketika misalnya negara yang sudah menerima barang yang dari Indonesia, lalu diolah dengan teknologi yang mereka punya, lalu dijualkan kembali, karena berhubung itu barang yang di negara yang kita kirim itu di negaranya itu langka, maka mereka bisa kemungkinan untuk menjual lebih mahal karena kuantitas yang ada di negara tersebut tidak terlalu banyak terhadap produksi yang tadi. Selanjutnya, external economies of scale dan international location of production. Skala ekonomis atau economies of scale merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit yang dihasilkan. Produksi massal atau dalam jumlah besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon sehingga harga bahan baku atau input menjadi lebih murah. Dengan jam kerja dan jumlah pekerja sama,
pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut akan menimbulkan biaya produksi yang lebih murah. Nah, masuk lagi poin tadi, pokoknya itulah ya. Jadi ketika bahan baku itu dijual ke negara lain, dia akan lebih murah karena faktornya juga ada diskon yang besar, karena harga bahan baku itu justru lebih murah daripada harga bahan yang sudah jadi. Nah, ini contoh sederhananya ya, kalau misalnya di dalam tulisan atau teks ini. Contoh sederhananya, suatu usaha konveksi mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta per bulan dengan jumlah produksi sebanyak 500 unit. Sehingga biaya produksi per unit sebesar 20.000 kalau dikalkulasikan seperti itu. Perusahaan memiliki stok bahan baku cukup banyak karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak sekaligus. Jika perusahaan mampu memotivasi karyawan sehingga terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya, dalam sebulan perusahaan bisa menghasilkan 600 unit, maka biaya produksi per unitnya akan lebih rendah menjadi 16.000. Yang kedua, jadi ini poin penting dari contoh tadi. Jadi skala ekonomis dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilannya melakukan efisiensi. Efisiensi perusahaan ini umumnya yang dipengaruhi oleh ukuran atau skala perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Jadi ada perbandingan di situ antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dalam mengolah produksi yang mereka punya. Jenis-jenis skala ekonomi. Yang pertama, skala ekonomis internal, yaitu suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomis internal apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksi. Secara umum, perusahaan berskala besar memiliki modal yang besar pula, sehingga mampu membeli stok bahan baku dalam jumlah yang besar pula. Dengan produksi massal, biaya produksi per unit dapat ditekan sehingga menjadi lebih rendah. Jadi semakin banyak bahan baku yang kita beli, semakin banyak juga yang akan kita produksi. Dengan demikian kita akan memproduksi barang tadi dan akan dijualkan yang lebih rendah karena bahan baku yang berlimpah tadi dan menghasilkan barang yang berlimpah juga. Kedua, skala ekonomis eksternal. Suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Seiring dengan berkembangnya lingkup industri, maka akan disertai dengan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang lebih baik. Perkembangan industri juga memicu berkembangnya infrastruktur dan jaringan komunikasi di wilayah tertentu. Beragam fasilitas tersebut tentu saja dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan yang beroperasi atau bekerja dalam lingkup industri itu. Secara lebih lanjut, berkembang fasilitas ini tentu akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha di industri tersebut. Jadi misalnya kalau faktor ekonomis eksternal ini dalam skala ekonomis eksternal, jadi ketika suatu perusahaan itu skala besar, contohnya misalnya perusahaan itu mempunyai skala yang besar di suatu wilayah dan perusahaan itu mempunyai efek yang sangat positif karena mempunyai pekerja, dan tentunya pekerja itu berasal dari daerah tersebut. Maka ada dua kemungkinan yang menguntungkan ketika perusahaan itu dibangun di daerah tersebut. Yang pertama, jaringan dari masyarakat sudah terdengar ketika perusahaan tadi memproduksi barang tertentu. Dan yang kedua, perusahaan tadi akan diuntungkan apabila transportasi atau jalan menuju akses kemanapun dia akan bisa lancar ketika jalan yang ada di pabrik tersebut bagus dan infrastruktur yang lainnya dijalankan dengan baik, dan sehingga efeknya nanti ke perusahaan tadi gitu. Baik, terima kasih. Dengan demikian slide yang saya sudah jelaskan mudah-mudahan bisa dapat dimengerti, dan kalau misal tidak dimengerti mohon dibaca dengan sendiri. Nah, apabila saya mempunyai kalimat yang kurang mengenakan dan
Kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan, dan sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.